Saya dari UP BJJ Palangkaraya dengan NIM 04834259. Mungkin di sini teman-teman pernah melakukan sebuah reservasi hotel secara online. Kemudian di situ bisa secara otomatis memberitahu kita misalkan sebuah kamar ini tersedia, kemudian harga per malamnya itu berapa, untuk diskon dan lain sebagainya. Mungkin sebagian dari kita belum tahu seperti apa di balik layar logika dari sebuah reservasi itu dijalankan. Nah, dalam tugas kali ini saya mencoba untuk intinya memberikan kita gambaran logika sederhana seperti apa sebuah reservasi hotel itu dijalankan di dalam sebuah aplikasi. Untuk lebih lengkapnya akan saya jelaskan dalam video selanjutnya. Yang pertama, dari petunjuk pengerjaan soal kita diminta untuk membuat sebuah kelas kamar yang digunakan untuk merepresentasikan kamar hotel dengan atribut yang sesuai. Jadi di sini saya sudah membuat untuk kelas kamarnya. Jadi untuk kelas ini memiliki 4 atribut. Yang pertama itu adalah atribut nomor kamar, kemudian selanjutnya ada tipe kamar, harga per malam, dan atribut ketersediaan atau tersedia yang nanti digunakan untuk menyimpan nomor kamarnya, kemudian tipe dari kamarnya itu tipe apa saja yang tersedia, kemudian harga per malamnya itu berapa, dan yang terakhir adalah untuk ketersediaan ini untuk menunjukkan apakah kamar itu bisa dipesan atau tidak. Kemudian selanjutnya untuk file yang kedua adalah mainnya atau file utama yang kita gunakan untuk menghitung atau untuk memproses dari reservasi kamar yang kita buat. Nah, di sini untuk yang bagian pertama adalah bagian array untuk menyimpan daftar kamar yang kita miliki. Di sini sudah saya buat untuk keterangannya. Di sini yang pertama adalah daftar kamarnya. Kita memiliki ada 4 tipe kamar dengan nomor. Yang pertama nomor 101, kemudian 102, 201, dan 202. Untuk 101 kita isi tipe kamarnya adalah standar, kemudian harga per malamnya adalah 200.000. Nah, untuk ketersediaan kita set di true supaya ini nanti pas sudah kita run itu bisa dipesan. Kemudian yang kedua, kita mempunyai tipe kamar superior dengan harga per malamnya 300.000. Kemudian untuk deluxe harganya 400.000 per malam dan suite 600.000 per malam. Nah, kemudian yang selanjutnya ini digunakan untuk menampilkan dari daftar kamar yang kita miliki. Jadi nanti setelah di run akan ditampilkan tipe-tipe kamar yang sudah kita simpan pada array di kelas kamar tadi. Nanti ketersediaannya, kemudian harga per malamnya itu berapa, nomor kamarnya berapa, nanti akan ditampilkan sesuai dengan array yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya di sini ada untuk memasukkan jumlah kamar yang ingin kita pesan. Nah, di sini kita beri untuk teksnya adalah masukkan jumlah kamar yang ingin dipesan. Ini maksimalnya 3 sesuai dengan petunjuk pada soal tugas 1. Nah, pelanggan dapat memilih maksimal 3 kamar untuk menentukan
lama menginap dalam hitungan malam. Jadi berapa malam untuk menginapnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini kita masukkan untuk perhitungannya, karena untuk 50.000 ini dikali jumlah pesanan. Nah, ini maksudnya biaya layanan sebesar 50.000. Jadi walaupun dia mau mesan 1 malam ataupun 2 malam ataupun pesanannya berapapun, program harus menghitung total biaya reservasi, yaitu dengan tambahan 10% pajak dan 50.000 untuk layanan per kamar. Jadi kalau misalkan masanya 1 kamar, berarti dikenakan tambahan biaya sebanyak 10% untuk pajaknya itu dari total biaya reservasinya. Kemudian untuk biaya layanannya sebesar 50.000 per kamar. Oke, selanjutnya di sini karena petunjuknya kita tidak boleh menggunakan perulangan. Jadi di sini menggunakan array, kita sudah menggunakan array tadi untuk kelas kamar, kemudian struktur keputusannya, dan di sini jangan menggunakan perulangan dalam tugas ini. Nah, ini untuk memproses dari reservasi hotelnya. Nah, ini untuk total kamar, kemudian jumlah kamar yang dipesan itu berapa, kemudian total per kamarnya ini untuk sesuai dengan array yang sudah kita buat di bagian sebelumnya tadi. Jadi karena kita tidak bisa menggunakan perulangan, jadi kita prosesnya ini secara manual. Kemudian untuk perhitungan pajak, nah di sini kan pajaknya 10% dari total reservasinya. Kemudian ini untuk menghitung total sebelum dikenakan pajak, itu artinya berapa malam pemesanannya, kemudian harga per malamnya berapa, ditambah pajaknya berapa persen, kemudian ditambah lagi dengan biaya layanan. Nah, untuk perhitungannya total setelah pajak ini dikali 0,15. Ini maksudnya adalah di sini untuk diskon 15%. Jadi jika pemesanannya itu di atas 500.000, maka akan dikenakan diskon atau akan mendapatkan diskon sebanyak 13% dari total reservasinya. Nah, di sini diskon 15% jika total biaya reservasi itu melebihi 500.000, dan gratis sarapan untuk semua tamu jika reservasinya ini melebihi 300.000, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini untuk cetak struknya. Nah, untuk struk reservasinya, jumlah pesanannya ini sesuai hitungan yang sudah kita buat di sini, proses masing-masing kamar. Kemudian kita cetak di sini subtotalnya. Subtotal ini adalah menampilkan total reservasinya berapa, kemudian ditambah dengan pajak, kemudian untuk biaya layanan yang 50.000 per kamar tadi. Selanjutnya, jika di situ memenuhi syarat maka akan mendapatkan diskon 15%. Kemudian apabila total dari reservasinya itu melebihi 300.000 atau minimal melebihi 300.000, maka akan mendapatkan bonus gratis sarapan untuk semua tamu. Jadi kita set di sini kalau total ini untuk reservasinya ini melebihi 300.000, maka otomatis akan mendapatkan bonus gratis sarapan. Jadi nanti akan kita tampilkan ini pada struknya. Kemudian untuk total bayar, ini adalah total setelah pajak. Jadi reservasi, kemudian ditambah biaya layanan, kemudian
ditambah dengan pajak 10% dan dikurangi diskon apabila memenuhi syarat, nah, maka total bayarnya kita tampilkan pada bagian akhir. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini untuk pilihan kamarnya tadi. Nah, kemudian kita gunakan untuk membuat validasi. Misalnya nomor kamar yang kita masukkan itu tidak sesuai dengan array yang sudah kita buat. Nah, misalkan tadi kan nomor kamarnya 101, 102, 201 dan 202. Nah, apabila kita memasukkan nomor kamarnya itu tidak sesuai dengan array yang sudah kita punya, yang sudah kita masukkan sebelumnya, nah, maka akan ada peringatan atau akan ada keterangan bahwa kamar tidak valid atau nomor kamar tidak ditemukan. Jadi kita tidak bisa melanjutkan untuk pemesanan tersebut. Nah, tapi kalau misalkan nomor kamarnya sesuai, maka akan dilanjutkan ke perhitungannya seperti ini. Jadi kamar yang dipilih nomor berapa, kemudian tipe kamar yang mana sesuai array-nya tadi, kemudian lama nginapnya itu ada berapa malam, ya, kemudian harga per malamnya berapa sesuai dengan array-nya tadi. Yang terakhir adalah total, jadi total yang harus dibayar berapa. Oke, seperti itu untuk penjelasan singkat untuk codingnya. Sekarang kita coba untuk menjalankan program yang sudah kita buat. Oke, di sini sesuai dengan soal jumlah kamar yang kita pesan itu maksimal adalah 3. Kita coba 2. Masukkan nomor kamar pertama. Nah, untuk nomor kamar harus sesuai dengan yang sudah kita masukkan di array-nya. Misalnya 102 nomor kamarnya, kemudian lama nginapnya misalkan 1 malam. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memasukkan nomor kamar yang kedua, karena kita tadi memilih untuk jumlah kamarnya adalah 2. Misalkan yang satunya adalah 201, lama menginapnya 1 malam. Kita enter. Nah, di sini untuk struktur reservasi, untuk kamar yang pertama kita pilih tadi adalah 102, tipenya superior, kemudian lama menginapnya itu 1 malam, harga per malamnya 300.000 sesuai dengan yang sudah kita set. Nah, kemudian untuk totalnya 300.000 karena cuma 1 malam. Nah, sama seperti itu juga yang kamar kedua. Nah, kemudian untuk subtotal ini adalah kamar pertama dan kamar kedua, totalnya adalah 700.000. Ini sebelum dikenakan pajak dan layanan. Kemudian ditambah pajak 70.000 dan biaya layanannya 100.000 karena kan 2 kamar. Untuk per kamar 50.000. Nah, untuk diskon karena total dari reservasinya ini melebihi 500.000. Di sini melebihi 500.000. Jadi mendapatkan diskon sebesar 15% atau sekitar 130.500. Nah, kemudian informasi penawaran. Nah, ini gratis sarapan karena pemesanannya melebihi dari 300.000. Kemudian total bayar ini adalah subtotal ditambah dengan pajak ditambah dengan biaya layanan dikurangi dengan diskon 15%, totalnya adalah 739.500 rupiah. Jadi seperti itu. Kemudian kita coba untuk masukkan jika kamar yang kita masukkan ini nomornya tidak sesuai, misalkan 111. Nah,
Di sini seperti yang sudah kita buat di dalam validasi tadi, nomor kamar tidak ditemukan karena yang kita punya tadi adalah 101, 102, 201 dan 202, sehingga ketika kita memasukkan nomor kamar ini tidak sesuai dengan array yang sudah kita punya, maka pemesanan ini akan diabaikan. Walaupun di sini tetap tampil untuk hitungan ini karena ini kan sudah kita set, tapi untuk struknya kamar tidak valid karena kamar 101 ini tidak kita temukan dalam array yang sudah kita buat. Oke, jadi seperti itu untuk program untuk tugas pertama di mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, itu tadi penjelasan singkat dari logika sebuah reservasi hotel, bagaimana alur sebuah pemesanan hotel itu yang diterjemahkan dalam sebuah program, yang di sini tentunya kita menggunakan Java. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.